Ya, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi yang baik ini saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah perintah Tuhan untuk kita saudaraku sebagai jemaat, sebagai murid Kristus, sebagai anak Tuhan, jangan menjadi bodoh. Kalau Alkitab berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, berarti kita semua punya potensi untuk menjadi bodoh, saudara. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak tahu. Orang yang bebal adalah orang yang tidak peduli. Walaupun dia sudah dikasih tahu, tapi dia memilih saudaraku untuk menjadi bebal. Itu sebabnya hari ini Alkitab mengingatkan kita harus mengusahakan. Ya, berarti harus ada usaha. Berarti ada sebuah pursuit, ya, berarti ada sebuah tindakan. Berarti ada sebuah intentionally kita mau melakukannya, kita mau mengusahakannya, kita mau mengejarnya. Ya, sama seperti saudara sedang menunggu dan mau mengejar naik bus atau naik kereta, naik train, ya. Kita harus saudaraku melihat schedule-nya, kita harus mempelajari ada di platform yang mana, tujuannya kemana, di platform mana, jam berapa, ya saudaraku. Lalu begitu dia datang kita lihat di TV, make sure tidak salah. Lalu begitu pintu terbuka kita masuk, saudara. Lalu kita mencari tempat duduk. Kalau seandainya keretanya sudah datang, tetapi kita berdiri atau menunggu di platform yang salah, atau dia sudah membuka pintu, tetapi kita nggak masuk, kita nggak mengejar, kita nggak mengusahakannya, maka saudaraku kereta itu atau bus itu akan lewat begitu saja. Demikian juga saudara, banyak orang Kristen yang tidak mengusahakan. Itu sebabnya hari ini renungan dalam Efesus 5:17 sangat jelas. Tuhan mau untuk kita mengusahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudara, kita semua sebagai anak Tuhan, orang Kristen, murid-murid, jadilah murid yang sejati. Murid yang sejati bukan murid yang palsu, bukan murid yang murahan. Artinya kita mau saudaraku bersungguh-sungguh, kita mau mengusahakan mengerti dan mengenal kehendak Tuhan. Hari-hari ini banyak orang ternyata tidak mengerti kehendak Tuhan. Dia tidak tahu apa yang menjadi isi hati Bapa di surga. Itu sebabnya saudaraku banyak orang menjadi bodoh. Banyak orang menjadi murid yang palsu dan murid yang murahan. Kelihatannya punya aktivitas, kelihatannya rajin datang ke gereja, bahkan memanggil-manggil nama Tuhan. Tetapi Matius 7 ayat 21 mengingatkan kepada kita, bukan setiap orang yang berseru-seru ya kepada nama Tuhan yang akan diselamatkan, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu sebabnya biar hari ini kita benar-benar mengusahakan supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Saudara, hari ini langkah praktisnya saya ingin bagikan 3 hal. Bagaimana untuk mengerti kehendak Tuhan? Bagaimana untuk kita mengalami kehendak Tuhan? Yang pertama adalah to discern, ya, untuk kita memahami, untuk kita saudaraku boleh mengerti, untuk kita boleh saudaraku mengusahakannya, to discern, ya, yang mana yang kehendak Tuhan. Untuk kita saudaraku paralelkan dengan firman Allah, apa yang firman Tuhan katakan. Lalu setelah discern, setelah kita menimbang, lalu kita menemukan kehendak Allah lewat firman, lewat peneguhan di hati kita, lewat suara Tuhan, lewat tuntunan dari para mentor atau pastor atau orang-orang di sekitar kita yang Tuhan percayakan. Lalu yang kedua adalah to do God's will. Ya, setelah discern adalah do it. Ya, setelah kita melakukannya, maka saudaraku, kehendak Allah bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi kita melakukannya, kita apply it, kita reap the benefit, kita mengerjakan kehendak Allah. Karena kehendak Allah itu selalu saudaraku tersedia buat orang-orang yang mencari Dia. Firman Allah sudah dibagikan, bahkan hal-hal saudaraku yang kita nggak pahami ketika kita mencari kehendak Allah, ketika kita berdoa, Tuhan pasti akan tuntun dan berbicara kepada kita. Lalu to discern, yang kedua to do,
Yang ketiga adalah to delight. Ya, kita melakukannya dengan sukacita, dengan delight in Him, dengan joyful, dengan saudaraku delight, saudaraku ya. Artinya melakukan kehendak Allah bukan karena kepaksa, bukan karena partial obedient, tetapi total obedient. Sehingga hati saya dan saudara terus bersukacita karena kita berharap, karena kita berserah kepada kehendak Tuhan yang selalu terbaik buat kita semua. Bagaimanakah dengan hati kita? Apakah kita sungguh-sungguh hari-hari ini tidak mau menjadi orang yang bodoh, tapi orang yang terus berusaha mengenal, ya, to discern, dan to do, melakukan, dan to delight, bersukacita di dalam melakukan kehendak Allah. Stay strong and stay blessed.